Ya Allah, salah saya ini. Ya Allah, salah saya ini. Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas, saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Apakah saya salah kalau punya keyakinan seperti itu? Saya melihat, memeriksa, meneliti. What's wrong? Masa Gus Nur masih percaya sama Bambang? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Itu palsu. Saya melihat, memeriksa, meneliti, dan penglihatan saya adalah itu palsu. Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Saya punya istihad, Anda punya istihad. What's wrong? Karena beliau berkata bahwa saya itu bosnya dan kamu saya pecat, ya sudah, berarti kan semuanya kita ikut mundur. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri ini. Ya Allah, salah saya ini. Ya Allah, salah saya ini. Aksi menyelamatkan diri ala Gus Nur. Tolong catat saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri, mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Nggak ada kaitannya dengan saya, Sumpahnya. Bagaimana itu disalahkan? Bahwa ijazah Jokowi palsu. Bantah yang satu sudah percuma nak ngomong karo Saya sebagai saksinya itu ijazahnya asli. Mengapa nggak percaya? Itu saya sendiri saksinya. Kajari Solo menuntut Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Harja atau Gus Nur dengan hukuman 10 tahun penjara. menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bambang Tri Mulyono selama 10 tahun. Apakah saya salah kalau punya keyakinan seperti itu? Saya melihat, memeriksa, meneliti, dan penglihatan saya adalah itu palsu. Kami sebagai penasihat hukum, kami berusaha untuk mencari saksi dan bukti dan membuktikan perkara ini demi klien kami Bambang Tri. Tapi beliaunya sendiri kan tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti sampai hari ini. Ya Allah, salah saya ini. Ya Allah, salah saya ini. Masa Gus Nur masih percaya sama Bambang? Setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Saya juga tidak menuduh, saya cuma menyatakan apa yang saya lihat itu benar, bahwa ijazah Jokowi palsu. Bantah yang satu sudah percuma nak ngomong karo Itu mau apa toh? Ya ngawur saja orang yang mengada-ada itu. Jadi artinya terlalu mengada-ada dan maaf yang dicari itu apa gitu loh. Kalau orang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi itu menurut satu orang yang kurang kerjaan atau ada motif yang lain yang kami nggak tahu. Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Harja alias Gus Nur, dua terdakwa kasus ujaran kebencian, ITE dan penistaan agama, kini tengah tak akur. Belakangan Gus Nur bahkan belak-belakan menyerang Bambang Tri dan mengungkap kelakuannya di penjara. Keduanya diketahui sama-sama dituntut 10 tahun penjara buntut podcast Mubahala tentang keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Tuntutan 10 tahun penjara itu dilayangkan dalam sidang terpisah di Pengadilan Negeri Solo Selasa 21 Maret 2023. Kemudian pembacaan pledoi digelar pada Selasa 27 Maret kemarin. Selesai pembacaan pledoinya, Gus Nur belak-belakan mengakui hubungannya tak harmonis dengan Bambang Tri. Selama dibuih sekitar 4 bulan lamanya, Gus Nur mengaku tidak berbincang dengan Bambang Tri. Saya sudah 4 bulan tidak berbincang dengan Bambang Tri, tapi kita nggak bertengkar, nggak berantem fisik, tidak. Hanya memang sudah tidak cocok, kata Gus Nur kepada awak media di Pengadilan Negeri Solo Selasa 28 Maret. Permasalahan itu berawal dari sebuah foto yang diperlihatkan penyidik soal anggota TNI yang disebut jarinya hilang satu oleh Bambang Tri dalam kasus sebelumnya. Ternyata dalam foto itu, jari anggota TNI itu lengkap. Gus Nur pun memperlihatkan foto itu ke Bambang Tri. Kala itu keduanya tengah melengkapi berkas pemeriksaan di Bareskrim Polri.
Gus Nur pun kaget dengan respon Bambang Tri soal foto itu. Saya spontan, foto itu saya tunjukkan ke Bambang Tri. Saya dibentak Bambang Tri sampai melotot. Ngapain Anda menunjukkan ini ke saya? Apa maksudnya? Saya punya foto yang jarinya 4. Mau apa? Setelah itu dia bentak penyidik, ujarnya. Sejak itu 180 derajat mindset saya berubah tentang Bambang Tri. Dan foto yang saya lihat memang 10 jarinya, sambung Gus Nur. Gus Nur lalu meminta terpisah kamar tahanan dengan Bambang Tri. Keduanya pun memilih tidak saling berbicara. Dari Bareskrim itu saya tidak pernah bicara, selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah kata, tapi dia minta rokok ke saya. Ini hampir 2 minggu dia tidak minta rokok ke saya. Dari hati saya terdalam, saya tidak bisa dengan orang ini karena saya dibentak, urainya. Di sisi lain, Gus Nur juga menyoroti kontribusi Bambang Tri di persidangan. Gus Nur menyebut 3 saksi ahli yang didatangkan ke sidang itu adalah jasanya, sedangkan Bambang Tri tidak bisa menghadirkan saksi. Fakta persidangan, Bambang Tri tidak menghadirkan satupun saksi secara administrasi. Semua saksi di persidangan saya yang membiayai Bambang Tri itu. Sebesar pun serupiah pun tidak keluar duit waktu sidang. Coba kalau sidang dipisah, tidak ada saksi sebenarnya, bahkan pernah dibentak kuasa hukum, ujar dia. Sebagai informasi, sidang mubahalah ijazah palsu Presiden Joko Widodo menuju tahap akhir. Sidang dengan agenda pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Solo 4 April. Gus Nur yang diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan JPU dalam sidang pun mencoba membela diri dengan mengungkapkan bahwa dia tidak pernah mengatakan ijazah Jokowi palsu. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Jokowi palsu. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Jokowi palsu. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Jokowi palsu dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun, tegasnya. Gus Nur mengatakan bahwa dia hanya mengundang seorang narasumber, yang mana soal apa yang disampaikan narasumber bukanlah tanggung jawabnya. Bukan dalam rangka mendukung kebohongannya Bambang Tri, tapi justru karena saya tidak percaya, maka diambil mubahalah yang menurut iman saya itu titik terakhir, klimaks pertanggungjawaban seorang hamba, jelasnya. Gus Nur juga bercerita bahwa saat dirinya ditahan di Bareskrim Polri, dia didatangi oleh seorang penyidik yang memperlihatkan sebuah foto seorang tentara yang membuktikan bahwa Bambang Tri berbohong tentang jumlah jari tentara tersebut. Lalu Bambang Tri marah hingga Gus Nur pun berubah pandangannya terhadap Bambang Tri. Jadi jangan saut pautkan dengan Bambang Tri, saudara jaksa, tapi ini sudah selesai. Saya tidak memaksa, nanti kembali kepada Allah, ucap Gus Nur. Gus Nur mempertegas posisi dirinya dengan mengungkapkan bahwa ia telah memutuskan untuk berpisah dengan Bambang Tri. Dia mengaku dia sudah dizalimi oleh hukum, pasal, dan Bambang Tri. Lebih lanjut, Gus Nur menilai keanehan persidangan karena sedari awal dia didakwa karena kasus penodaan agama, yakni tuduhan menggunakan Al-Quran untuk kebohongan, tetapi di akhir persidangan, permasalahan penodaan agamanya dihilangkan. Di akhir pernyataannya, Gus Nur meminta kepada majelis hakim untuk penangguhan penahanan terhadap dirinya, untuk menjenguk istrinya yang tengah sakit dan dirawat.